warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita sudah kembali lagi belajar di hari Selasa, ya. Anak Ibu sudah belajar kembali. Gimana, siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke, gimana kalau kita tepuk semangat dulu di awal supaya mengecek apakah tetap semangat atau belum? Ya, siap? Oke, tepuk semangat. Oke, ternyata masih semangat semua ya. Ada sarapan tadi pagi? Ada. Siapa yang Randy, apa sarapannya tadi? Silakan anak ibu, ketua kelasnya siapkan dulu. Sabrak, hormat, brak, gabrak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak ibu. Oke, cek dulu ya kehadirannya. Yang tidak hadir siapa nak? Kimberly, kenapa dia? Oke, siapa lagi? Ika. Kenapa Ika? Nggak tahu, nggak ada kabar dia. Ini siapa lagi? Alfar kemana dia? Nggak tahu juga. Mudah-mudahan besok dia dapat lagi ke sekolah hadir ya, sama kita kembali belajar. Oke? Nggak tahu hari ini belajar apa? Belajar apa hari ini? Oke, kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kita sekarang belajar. Oke, coba cek dulu. Kita lihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, itu berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku pembelajaran keempat. Ya, ada materinya nanti PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, hari ini kita akan belajar kembali supaya lebih paham lagi nanti. Ya, materinya ada 2 nanti, unsur-unsur intrinsik dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, udah tahu kan apa dia bunyi sila ketiga? Ya. Oke. Kali ini kita akan mulai belajar. Perhatikan semuanya ke depan dulu. Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Bandung. Apa semuanya? Oke, boleh silakan berdiri. Kita nyanyikan sama-sama dengan semangat, ya. Oke,
kasih. Silakan duduk kembali. Semangat tadi nyanyinya. Semangat ya. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi ada materinya PPKN sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, dari yang pengamalan sila ketiga ini kita akan lihat dari video nanti. Ada sebuah film animasi, sudah pasti ada yang kenal semua. Ya, film animasinya ada Adit dan Surbo Jarwo. Siapa suka nonton itu? Nah, ternyata suka semua ya. Nah, tentang tangannya kembali. Ada yang kedua, bahasa Indonesia. Itu kita bahas kemarin. Unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Apa saja unsur-unsur intrinsik itu, Nak? Isi dan Apa tadi? pesan moral. Isi pesan moral. Ada lagi apa? Yang bermain peran di dalamnya itu siapa itu? Tokoh. Ada sifat tokohnya. Latar tempat, pintar anak-anak. Masih ingat berarti ya? Nah, dari video nanti Adit dan Surbo Jarwo, kita akan menyimak juga nanti menentukan sila ketiga Pancasila, menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai belajar, Ibu bagikan dulu materinya ya. Per kelompok. Ini kelompok apa kemarin lagi? Kelompok kelinci sudah. Ini kelompok apa ya? Simak baik ya. Ini kelompok. Ini kelompok. Tiger. Oke. Nah, oke, Bu kasih waktu 5 menit untuk membaca bahan ajar Ibu itu bersama teman kelompoknya. Silakan mendekat bersama teman-temannya. Ya, Rahma, silakan baca sama-sama. Genji, silakan dibaca. Menit Bu kasih waktunya ya. Baca dalam hati ya. Baca dalam hati. Oke, sudah selesai. Fokus lagi ke depan. Silakan fokus ke depan kembali setelah kamu baca bahan ajar yang dibagikan tadi. Coba fokus ke depan dulu sebentar. Oke, anak ibu. Perhatikan gambar berikut. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua. Ya, siapa yang masih ingat apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Tanya lagi, apa contoh sikap dari sila pertama? Siapa yang tahu? Agama. Oke, beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Orang Islam dia beribadahnya gimana? Melaksanakan sholat, pergi ke masjid mengaji, baca Al-Quran, dia bersedekah juga. Itu adalah orang Islam, ya. Kalau orang Kristen nanti dia merayakannya gimana? Merayakan hari apa namanya? Hari Natal. Jadi harus saling menghargai. Oke, sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Sabot beringin. Sekarang bertanya dari yang aku baca tadi, kenapa sila ketiga itu lambangnya pohon beringin? Baca di mobil yang dikasih tadi. Kenapa dia pohon beringin? Coba Randy, yang lain dengarkan dulu. Coba Randy. Makna dari sila ketiga bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri
dari belakang pulau etnis suku bahasa daerah agama warna kulit dan sebagainya. Namun tetap wajib mendapatkan kesamaan kedudukan tetap kesamaan keberadaan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, kenapa pohon beringin tadi? Karena pohon beringin itu ada di situ batangnya, ada akarnya, ada daunnya, ya. Itu menyatakan bahwa Indonesia itu sangat beragam, kaya akan suku, apalagi budaya, apalagi adat istiadat, ya, banyak terdiri dari pulau-pulau, ya. Itu menyebabkan Indonesia harus bersatu, tidak saling membedakan, ya. Apa semboyan negara kita? Bineka Tunggal Ika. Apa artinya Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Iya, bagus. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti dalam video animasi Adit dan Soto Jarwo. Kita lihat gimana kisah cerita dalam kehidupan mereka. Oke, itu tentang PKN sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Akar gantung itu tadi Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, ada etnis, ada suku dan budaya. Nampak situ ya? Pohon rindangnya, ada pohon sangat rindang. Pernah tengok pohon beringin kan? Nah, ada pohon rindang, ada pohonnya. Indonesia adalah pemersatu bangsa, seperti yang disampaikan tadi. Ya. Sekarang apa saja kira-kira contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yang sekarang yang di rumah dulu? Dari bahan ajar edukasi tadi, apa contoh pengamalan sila ketiga yang ada di rumah? Di rumah apa kira-kira? Mana? Apa? Tamat dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang terdiri apa? Di rumah dulu. Iya, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Di rumah ada siapa saja? Ayah, ibu, adik, kakak. Banyak ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Siapa yang sering bertengkar sama adiknya di sini? Nah, Randy. Siapa lagi sering bertengkar sama adiknya? Ada Rahma, sering bertengkar. Seharusnya gimana? Harus saling menyayangi. Karena kamu kan punya adik. Adik itu mencontoh siapa perilakunya? Kakaknya atau abangnya. Kalau abangnya jahat, adiknya juga akan jahat. Kalau kakaknya baik, adiknya juga akan baik. Ya, jadi harus saling menghargai, saling menyayangi. Nah, sekarang apa contoh pengamalan sila ketiga di sekolah? Mana? Kamu berteman dengan siswa tanpa membedakan. Iya, betul. Mau berteman dengan siapa saja, ya. Dari suku Minang dia berteman dengan dari suku Jawa. Nanti berteman lagi dengan orang Mandailing atau orang Batak. Harus saling menghargai, ya. Saling berteman, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama tadi. Itu dia makna sila ketiga Pancasila, ya. Nah, terakhir, apa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat? Rela berkorban demi kepentingan bangsa, cinta tanah air. Apa buktinya kamu cinta tanah air? Apa buktinya, Nak? Apa buktinya kamu cinta tanah air? Apa buktinya kita itu cinta tanah air? Nah, sekarang kita kasih gambaran. Ada produk dari luar negeri yang bagus, yang barang-barang branded nih. Ada produk dari Indonesia. Kita sebenarnya pilih yang mana? Indonesia. Kenapa? Karena kita cinta air. Jadi harus memakai barang-barang. Boleh kita pakai barang luar negeri, Bu? Boleh. Tapi lebih mengutamakan dari barang Indonesia. Karena itu hasil karya anak bangsa. Contohnya apa? Ada batik. Guru-guru pada hari Kamis mereka menggunakan batik. Apalagi? Kamu hari apa pakai baju batik?
Bagus kan? Nah, itu buktinya apa? Kamu cinta tanah air menggunakan batik. Batik itu adalah hasil karya dari Indonesia. Ya, apalagi kalau makanan dari Indonesia itu apa yang paling ciri khasnya? Rendang, pintar. Ada rendang terkenal dari Indonesia itu rendang. Oke, tariannya lagi. Kalau tariannya apa? Tari piring, tari pasambahan, ya, tari indang. Banyak dari Indonesia itu. Jadi harus cinta budaya, ya, cinta suku bangsanya, harus saling menghargai. Itu adalah makna sila ketiga Pancasila. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini lagi tadi unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Siapa yang masih ingat apa saja unsurnya di tangan? Latar. Apalagi terakhir? Pesan? Iya, pintar. Ada tokoh, sifat tokoh, ya. Ada latarnya, latar tempat dan latar suasana. Dan ada pesan moral. Itu nanti akan kita tentukan. Ya, ini dia. Budaya. Nah, ada 5 nanti. Ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, anak Ibu akan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ada kelompok kelinci, kelompok kucing, kelompok Ultraman, dan kelompok Tiger. Ya, akan dibagikan LKPD-nya. Dari video nanti, silakan simak videonya. Kerjakan LKPD dengan baik bersama anggota kelompoknya. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Tunjuk salah satu juri penulisnya, bulannya. Satu bikin namanya. Satu bikin namanya. Ya, sekarang tulis namanya dulu. Nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Serta dengan nama anggotanya ya. Nama anggotanya nama kamu. Nama anggota kamu. Ini. Sama lagi. Oke, anak-anak Ibu, dari LKPD yang sudah diberikan tadi, kita simak videonya dulu untuk menentukan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dan unsur-unsur intrinsik. Ya, silakan simak videonya dengan khidmat. Lihat ya. Siap ya, menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, hari ini saya sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan buat tahun ini sudah dimulai. Alhamdulillah, saya dapat info dari Pak Lurah bahwa buat juara tahun ini selain piala dan piagam penghargaan, Pak Lurah juga bakal ngasih hadiah berupa uang tunai.
siapa tokohnya di situ, gimana karakternya dari masing-masing tokoh, ya. Mana dia yang membuktikan penghamalan sila ketiga Pancasila itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Haji? Iya, gimana? Cukup bersih, tapi masih ada yang harus kita bersihin lagi Pak Haji. Kayak di lapangan sama yang di kali. Iya Pak Haji. Oke. Nanti saya coba cek juga ke sana ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Adit sama Ujung lanjut ke tempat yang lain ya. Iya. Supaya kamu kita bisa menang lagi Pak Haji. Kan kalau kamu tidak bersih, artinya itu sebagai dari iman. Kalau kita beriman, artinya kita insya Allah selalu dalam keberkahan. Kalau kita dalam keberkahan, artinya hidup kita bisa tenang. Ya kan Pak Haji? Iya, Cuk. Iya. Simak ya, disimak. Saya juga mau jalan lagi. Ya. Hati-hati ya, Dit. Siap Pak Haji. Tarik. Satu. Udah tahu mana yang mau dikerjakan nanti? Sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan unsur-unsur-prinsipnya. Udah? Oke, nanti di LKPD yang diberikan, silakan tulis jawabannya di situ. Dan hasilnya nanti, ini ada kertas karton. Dan juga ada di sini nanti berbagai yang akan kamu tempelkan di kertas karton, ya. Mulai dari contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, nanti juga ada unsur-unsur intrinsik. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kotak nanti, ya. Bekerja sama dengan anggota kelompoknya, ditempelkan nanti di kertas karton yang diberikan masing-masing kelompok, ya. Nanti setelah kamu selesai akan ditampilkan di depan. Paham? Nanti dibimbing gimana cara mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bekerja? Tidak. Oke, silakan ketua kelompok ambil ke depan kertas sama namanya. Yang kurang nanti boleh ambil ke depan dan isi LKPD-nya dulu ya. LKPD tadi isi dulu. LKPD-nya isi dulu. Ya, isi dulu ya. LKPD-nya isi dulu. Nanti baru setelah selesai diskusi, baru kamu tempelkan di situ. Ya. Satu, nanti ada yang sebagian menempel, ada yang sebagian menulis di LKPD-nya. Sebagian menempel. Nah, ya di sini. Ya, kurang. Ini udah? Baju judulnya dulu. Mana baju judulnya? Itu sini dulu. Lihat sini. Lihat sini. Ya, Nak?
di sini tempelinnya. Iya. Irodo. Kayak gini aja. Ini. Nah, gini. Ini Bu, ini ada dua nih Bu. Kasih di pusat. Ada satu. Mana ada yang kedua kasih nih. Yang lebih kasih ke depan ya. Kalau yang lebih. Ya. Mana yang berlebih atau kurang? Ngomong ke depan ya. Nah, gambarnya boleh. Yang gambar boleh. Di sekolah ini masuk nggak? Jaga lingkungan Ada yang double di sini masyarakatnya. Masyarakatnya berapa sama kamu? Yang mau saya gambar ada di lingkungan masyarakatnya. Yang kurang berapa? Enggak, ketiga itu ketiga bawah. Ini alur ini nanti alurnya baru nanti ke sini dia. Sini dia masuk instruksinya. Nah, pilih ya, pilih mana yang sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ada sila ketiga mana dia gambarnya, mana tulisannya, tokoh-tokohnya juga mana. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kerjakan dengan benar ya. Nah, ya Mana sih? Nah, ini Komen
Kelompoknya kan ada gambar orang. Pokoknya kan tokoh tadi itu ada kan? Tokoh ceritanya nah, tokoh dalam cerita. Bu, ini mana Bu? Apa? Cabang sama asing. Gantian bacaannya. Bacakan saja, kamu tempelkan tadi apa saja. Nanti ada Pancasila. Bacakan teman-teman yang lain. Ini apa gambar apa? Apa itu? Terus di bawahnya. Apa ini yang ketiganya apa? Suaranya. Ulang. Kuatkan suaranya. Terdengar ada kelompok 3? Dah.
Siapa aja itu? Dengarkan yang lainnya, dengarkan. Oke, kalian kita bahas, perhatikan ke depan dulu yang lainnya. Yang ikut siklat, perhatikan ke depan. Lihat, lihat hasil kerja doanya, geser ke situ. Nah. Oke, di sini ada yang pertama contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Benar itu gambarnya? Benar itu gambarnya? Oke, ada ngapain kegiatannya di sana? Ngapain ini, Nak? Ngapain ini, Nak? Bergotong royong di lingkungan masyarakat. Apa contohnya pengamalan sila ketiga? Ini apa ini? Gambar yang pertama betul tidak? Membantu korban bencana alam. Termasuk sila ketiga dia. Membantu korban bencana alam. Yang kedua, ada lagi gambarnya mencintai produk dalam negeri. Betul ini sila ketiga yang ada di masyarakat? Betul. Yang ketiga gambarnya. Ini gambarnya gambar apa? Ini gambarnya gambar apa? Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Apakah itu sila ketiga? Tidak. Sila ketiga. Sila keberapa itu? Sila pertama. Gak apa-apa ya. Berarti ini sila pertama ya. Oke, ada bacaan lagi. Membantu warga yang kesusahan. Itu termasuk di lingkungan masyarakat? Oke, betul. Lanjut. Unsur intrinsik dalam cerita. Tokohnya siapa aja? Ini gambar siapa? Ucup. Ini? Siapa ini? Yang pakai kacamata. Babah Cang. Yang ini? Pak Haji siapa? Pak Haji Udin. Berikutnya yang ini yang selalu bertanya. Soto Jarwo. Terakhir ada Pak Anas. Ya. Sifat tokohnya ada di situ. Adit adalah sosok anak yang cerdas, betul? Betul, ya. Ucup selalu mengikuti kata-kata Pak Haji Udin. Kata Pak Haji, betul seperti itu ya? Nah, berarti betul jawabannya. Pak, siapa nih ya? Panas, dia berwataknya gimana? Sifatnya gimana? Tegas dan keras karena dia berasal dari mana? Dari mana dia? Sumatera Utara. Oke, terima kasih kita coba kepada kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pengamalan surat siapa saja, jadi mengutamakan kepentingan pribadi dan daripada bersama keluarga yang besar. Tokoh dan kelompok warga kampung keturunan Tionghoa dan menghargai setiap perbedaan yang ada antara warga. Haji Udin digambarkan memiliki sikap bijaksana, adil, serta objektif untuk menyikapi perseteruan yang terjadi antara adik dan jauh. Berasal dari Sumatera Utara, berbatang keras dan memiliki pohon mangga dan rumah. Di kampung Karet, mereka akan mengadakan kegiatan gotong royong. Semua warga bersemangat dan ingin bersama-sama ikut gotong royong. Ada alurnya? Oke, terima kasih. Kita ucapkan. Coba kita perhatikan, simak sebentar. Ada ke samping dulu, dia ke samping. Nah, coba lihat. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita bahas ya. Di lingkungan rumah, bacaannya menjaga kerukunan anggota keluarga, benar? Benar. Oke, di lingkungan sekolah, sikap saling menyapa jika bertemu dengan teman, benar? Benar? Oke, di lingkungan masyarakat, mematuhi hukum dan norma di masyarakat, benar? Benar jawabannya? Oke, unsur intrinsik dalam cerita lagi. Siapa aja tokohnya yang pertama ini? Siapa itu? Siapa itu? Babang Cang. Siapa lagi? Pak Yudin. Siapa lagi? Pak Anas. Siapa lagi? Oke, kita lihat di sini. Ada Pak Haji. Pak Haji itu Haji Udin digambarkan memiliki sikap bijaksana, adil, serta objektif. Betul itu sifatnya? Betul. Latarnya ada di Kampung Karet Berkah, akan mengadakan kegiatan gotong royong. Itu dia kegiatannya? Ya? Oke, terima kasih. Kita kasih plus lagi untuk kelompok 2 karena sudah benar jawabannya. Kasih plus. Mana tepuk tangannya ini? Terima kasih ya. Oke, itu penampilan dari masing-masing kelompok, letak kelompok tadi. Ya, anak-anak ibu ternyata sudah paham menentukan sila ketiga Pancasila. Apa tadi dari video yang dapat kita ambil? Apa tadi sikapnya? Anak ibu? Hai. Nah, apa tadi sikapnya dari pengamat dari video Aditya Sukojarwo? Sila ketiga Pancasila. Bergotong royong. Apa lagi? Yang unsur intrinsiknya. Siapa tokohnya? Ada Adit, ada ada Sukojarwo. Nah, masing-masingnya sudah sesuai nampaknya ibu anak-anak itu tampilkan di karyanya masing-masing dari di kertas karton itu. Paham ya? Ada pertanyaan seputar lanjut pelajaran kita? Tidak. Oke, kita akan bermain talking stick namanya, ya. Bermain musik nanti. Ibu akan gunakan nanti mana Nah, di sini ada kotaknya. Kotaknya akan diopor nanti ke masing-masing kamu, ya. Dibuka, keluarkan isinya, ya. Keluarkan isinya, masukkan kembali, tutup kembali, baru opor ke tengah. Siapa yang memegang ini dan berhenti musiknya,
pertanyaan yang ada di depan. Oke, siap untuk bermain? Siap. Akan kita opor bergiliran. Duduk yang rapi dulu semuanya. Rapikan tempat duduknya. Kertas-kertasnya yang berserakan rapikan dulu, ya. Yang bisa bermain yang mejanya sudah rapi. Coba dulu, rapikan mejanya dulu semua. Oke, hasil kerjanya yang tadi kumpulkan ke depan. Taruh di atas meja itu paling benar. Oke, yang kertasnya kumpulkan ke itu. Yang bahan ajarnya jero-jero. Oke, silakan kumpulkan yang PD-nya, nak. Ya, yang PD-nya aja, itu aja. PD-nya aja. Nah, yang PD-nya saja. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Makan ya satu meja. Tiara ya. Dari Tiara, opor ke sini, ya. Sampai ke sini nanti diopor, baru ke azan. Opor ke sini, ya. Diopor jalan ke sini nanti, ya. Sampai ke sini nanti ke depan, baru ke sini muter, baru ke kamu terakhir. Ya. Opornya gitu, nanti berulang lagi sampai ke sana. Paham? Bisa kita mulai permainannya? Bisa. Oke, ini ada 10 soal nanti ada menjawab. Ya, simak sebentar. Kita contohkan permainannya dulu. Ya, mulai dari sini. Dengarkan musik itu baik-baik. Oke. Ya, contoh baru. Republik Indonesia. Kalau sudah berhenti kertasnya kotaknya dicaca, berarti Caca memilih soal 1 sampai 10 pilih 1, ya. Nanti yang terjawab benar jawabannya boleh mengambil hadiah dalam kotak ini 1. Paham? Oke, kita mulai. Bisa kita mulai? Oke, dengarkan. Kembalikan ke Tiara sebentar. Kotaknya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jawabannya. Kalau salah jawabannya ada emotikonnya nanti yang kayak marah dia ya. Tapi kalau benar dia senang. Ya, kita lihat. Jawabannya. Jreng jreng jreng. Oke, berarti benar jawabannya. Tepuk tangan untuk Nabila. Nabila ke depan. Pilih salah satu hadiahnya di kota ini. Mau yang mana sekarang? Dari kita. Mau yang mana? Ada Bena, ada itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan.
Ya. Oke. Nah. Sila Pancasila yang terkandung dalam cerita dan semua jago adalah A, B, atau C? B. Oke, kita lihat. Apakah benar jawaban Randy? Betul. Oke, kita lanjutkan. Saya. Oke, dari poin ya, kita mulai ya. 1, 2. Siapa tadi? Genji. Oke, Genji. Yang pertama Genji. Tunggu ya. Makanya nanti, Nak. Makanya nanti. Sekarang. Makanya nanti. Nggak boleh makan kita. Makanya nanti. Hah? Yang udah hitam boleh lagi dulu kan? Salah. Tiga. Sebutkan nama tokoh tersebut dan sifatnya. Coba sebutkan. Kamu sebutkan. Tadi kan udah nonton kan? Siapa nama tokohnya dulu? Sifatnya gimana sih Sofu itu? Tadi kan kita belajar. Apa sifatnya? Ayo. Apa sifat sifatnya si Sofu? Gimana tadi dia sifatnya? Mau membantu Jarwo? Apa sifatnya? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bagus. Jawabannya adalah ini dia tadi, memiliki sifat yang lugu dan kekanakan. Dia sering dimanfaatkan oleh Jarwo. Ya, memiliki Jarwo gimana? Jarwo banyak kemampuan dia. Tetapi setelah melakukan sesuatu dia ingin diberi upah. Maunya ingin ada uang aja, ya. Berarti nggak jadi dong, Genji. Tunggu ya, kita lanjutkan. Bersiap-siap. 1, 2, 3. Tunggu ya. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Siapa tadi? Nilai Pancasila yang disampaikan oleh Tokoh Babah Cang dalam cerita di bagian terakhir kan Babah Cang ada ngomong kan? Apa kata Babah Cang? A, B, atau C? Yang disampaikan dalam video tadi. Yuk, menjawabnya. Zaid. C, Zaid. Yakin? Yakin C? Babah Cang tadi di terakhir video ada ngomong dia tadi. Di bagian terakhir apa tadi jawabannya?
Babah Cang ya, bukan Pak Haji, bukan yang lain, tapi Babah Cang. Babah Cang. Yang orang Tionghoa itu. Nah, kita lihat jawabannya. Satu, dua, tiga. Oke, benar. Silakan ambil. Yusain. Kita mainkan satu putaran lagi. Oke, kita mainkan satu putaran lagi. Siapa dulu makanannya? Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, Rahman. Nomor berapa, Rahman? Dua. Kita lihat. Nomor dua. Nah, berdasarkan cerita di suku Jawa yang sudah kamu pahami, tentang apa ceritanya? A, B, atau C? Apa? B. Kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Oke, Apa? Oke. Oke, Nana Ibu, itulah pelajaran kita tentang apa ya? Saat ini yang ini ya. Mulai dulu. Oke, selamat ya kepada para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah ya. Sudah dapat selamat. Siapa tadi yang dapat hadiah? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ternyata yang dapat hadiah. Kita kasih aplaus untuk dapat hadiah. Gimana? Menyenangkan pelajarannya? Oke. Nah, dari pelajaran tadi, anak-anak ibu sudah mengetahui bagaimana sila ketiga Pancasila dan juga unsur prinsip dalam sebuah cerita. Ya, oke. Ibu bagikan sekarang KPD-nya. Kita melihat sampai di mana kemampuan anak ibu memahami materi yang sudah ibu kasih tadi. Ya, ibu bagikan ini. Silakan tulis nama dan kelasnya. Ya, satu per orang. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kita mau kerjakan evaluasi. Tulis nama dan kelas, jawab sesuai dengan yang sudah kamu pahami dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Tadi nomornya di Ardila Genji di mana? Nomor Rampe. Di SD 02 Maria Ardila dan Aufar Genji Ardila dan Randy. Kalau ada yang ragu silakan tanyakan ke ibu. Iya. Oh, ada yang Aufar Genji Ardila dan Randy mereka mana? Ada 10 soalnya ya yang pilihan ganda, ada 2 yang uraian. Ya.
Papun beda dong. Mereka yang berapa? Mak. Salah satu contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa tuh? A, B, C atau D? Yang kita bahas tadi nak. Mana yang termasuk sila ketiga Pancasila? Soalnya berdasarkan cerita tersebut, sikap yang tidak baik dari pengamalan sila ketiga Pancasila adalah Pulang kita lemah. Pulang kita lemah. Kita pakai kan? teman-teman. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ada lagi. Ya, silakan dikumpulkan. Biasanya sampai 2 aja. Pepe memang tepong. Tepong memang tepong. Bila Tepong memang tepong.
Sudah paham semua? Sudah? Oke, alhamdulillah. Itulah pelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya silakan lagi lihat tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, silakan dicek kembali lagi nanti bukunya. Ada tugas di halaman 128. Ya, silakan dilihat bukunya. Oke, Ibu kita ucapkan, jangan mengucapkan apa? Hamdalah.